Pendekar Pedang bab 286-289. Pendeta Tao Tua kembali ke Dongsu dari Jiangyang dan bertindak sebagai sopir, membawa Qin Fan, Ye Qingcheng dan Xia Zhu ke Kabupaten Qingshan. Qin Fan kembali selangkah lebih maju dari Lin Yanqi. Tidak ada cukup kamar di rumah, jadi pendeta Tao Tua dan Ye Qingcheng hanya bisa tinggal di hotel. Ketika Qin Fan kembali ke rumah, hanya adik perempuannya Qin Yuir yang mengerjakan pekerjaan rumah untuk liburan musim dingin, dan Qin Jingye tidak ada di sana. Melihat Qin Fan, loli kecil Qin Yuir melompat dengan gembira di depan Qin Fan dan memberinya pelukan. "Saudaraku, kamu kembali. Di mana ibu kita?" Qin Fan menggosok dahi adik perempuannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bersama ibuku, jadi kurasa dia masih dalam perjalanan." "Ngomong-ngomong, kakak Hukan masih bertanya padaku kemarin kapan kamu kembali. Aku segera memberitahunya." Qin Fan berkata, "Oke, aku akan segera mencarinya. Ayah kita masih sibuk dengan pekerjaan." Qin Fan tidak melihat Qin Jingye keluar, hal pertama yang dipikirkan Qin Fan adalah itu Qin Jingye. "Masih sibuk. Yah, aku belum melihat ayah kita selama beberapa hari." Qin Yuir cemberut, seolah dia sangat tidak puas dengan ayah yang tidak bertanggung jawab itu. "Kalau begitu kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu di rumah dan tidak berlarian." Qin Fan telah lama terbiasa dengan pecandu kerja Qin Jingye, jadi dia tidak ikut campur. "Beritahu adikku sepatah kata pun," berbalik dan keluar. 3 tahun lalu, dia jatuh dari Gunung Tai dan kehilangan ponselnya. Setelah dia pergi ke Dongsu, dia tidak pernah peduli untuk tetap berhubungan dengan Fa Xiao. Ketika dia kembali kali ini, dia ingin bertemu dengan beberapa temannya. Dia pertama kali pergi ke rumah Hukan, yang lebih dekat. Hukan adalah orang kaya generasi kedua. Keluarganya membuka supermarket shipping di kabupaten itu, dengan total 4 toko. Rumah Hukan adalah villa yang dibangun sendiri, dengan halaman kecil seluas lebih dari 80 meter persegi, yang tidak termasuk dalam area pembongkaran. Rumah seperti ini sangat nyaman untuk ditinggali. Ketika dia datang ke rumah Hukan, Qin Fan hanya melihat 2 pemuda berjalan mondar-mandir tidak jauh dari rumah Hukan. Qin Fan sangat menyadari bahwa keduanya tampaknya mengawasi keluarga Hukan. Melalui gerbang pagar besi, Qin Fan melirik ke halaman yang bersih. Tidak ada seorang pun di halaman, jadi dia berteriak di dalam, "Hukan!" Segera, jendela kamar tidur di lantai 2 dibuka. Dan sebuah bergaya anak laki-laki dengan kepala leigong menjulurkan kepalanya keluar jendela. Ketika dia melihat Qin Fan di luar pintu, bocah itu terkejut. "Qin tua, kamu kembali. Tunggu aku." Turun dan buka pintunya. Senyum hangat muncul di wajah Qin Fan. "Judul akrab ketika saya masih muda sepertinya seumur hidup, dan saya merasa sudah lama tidak melihatnya. Selalu seperti ini ketika saya masih kecil. Jelas kentut saya lebih besar, dan saya selalu suka menambahkan kata lama di depannya saat menelepon seseorang. Seperti sebuah lagu yang dinyanyikan, ketika kita masih muda, kita semua bermimpi untuk tumbuh dengan cepat, tanpa pulang ke rumah setiap hari, tanpa mendengarkan omelan orang tua, dan tanpa meminta uang saku orang dewasa. Tapi tunggu, setelah dewasa, dia menemukan bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke kepolosan masa lalu." Hukan mengenakan sandalnya ke belakang, dan berlari untuk membukakan pintu untuk Qin Fan. "Qin tua, aku tahu kamu ditakdirkan. Jangan bicara tentang jatuh dari Gunung Tai, bahkan jika kamu jatuh dari langit, kamu akan baik-baik saja." Hukan menepuk bahu Qin Fan dengan berat, dan memandangnya dari atas ke bawah dengan gembira. "Vater, lebih kuat dari sebelumnya. Ini terlalu membosankan. Setelah kembali begitu lama, kamu tidak memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu aman. Jika bukan karena apa yang dikatakan Yuer, aku akan menyiapkan kertas uang untuk Anda di Qingming tahun depan seperti tahun-tahun sebelumnya." Qin Fan sangat menikmati persahabatan ini, dan berkata sambil tersenyum, "Saya dikirim ke Dongsu oleh ibu saya ketika saya kembali. Saya pikir kalian berdua mungkin tidak di rumah, jadi aku tidak pergi menemuimu." "Di mana Su Hao?" Ajak dia kencan. Pergi ke tempat lama dan duduk. Hukan mengeluarkan ponselnya. "Oke,
saya akan meneleponnya, dan saudari Xiao Qiao, dia juga telah kembali selama beberapa hari. Xiao Qiao, jangan salah paham, itu bukan penyihir Midlaner. Nama aslinya adalah Ning Xiao Qiao, dan dia bisa dianggap sebagai teman masa kecil Qin Fan. Setelah panggilan telepon, Hukan berkata sambil tersenyum, tempat lama telah hilang. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah dihancurkan di mana-mana, dan mereka pindah ke sisi barat kota. Bersama-sama di sana. Pergilah, aku sudah memberitahu Su Hao dan saudari Qiao, ayo pergi ke tempat lama di barat kota. Di sebelah barat kota, restoran di tempat lama. Restoran masakan rumahan, lingkungannya sangat bagus, jenis peternakan. Hukan mengendarai BMW trot agresifnya ke tempat lama, dan sudah ada seorang gadis jangkung dan cantik berjaket putih berdiri di depan pintu. Ada juga seorang anak laki-laki yang tampak lembut mengenakan kacamata berbingkai emas. Su Hao, saudari Qiao. Hukan berteriak, dan menginjak rem untuk menghentikan BMW di sampingnya. Ketika Qin Fan turun dari mobil, seorang pria dan wanita sudah datang untuk menyambutnya. Xiao Fan, senang bertemu denganmu. Suara Ning Xiao Qiao manis, seperti gadis di sebelah. Zheng Su Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan mendekat dan merangkul bahu Qin Fan, dan menabraknya dengan keras. Saudaraku, senang bisa hidup. Qin Fan menepuk bahu Zheng Su Hao, dan berkata dengan senyum ringan, nasib terlalu besar, Raja Hades tidak berani menerimanya. Haha. Bagus. Hukan turun dari mobil dan berteriak, oke jangan diam, ayo bicara di dalam. Ayo pergi. Zheng Su Hao menyeret Qin Fan ke kamar pribadi hotel. Xiao Qiao juga mengikuti di belakang dengan senyum di wajahnya. Di dalam kotak, beberapa orang mengobrol dengan gembira, semuanya merupakan hal yang memalukan dari masa kecil mereka. Qin Fan menghilang selama 3 tahun, bahkan mereka bertiga juga memiliki kehidupan mereka sendiri, dan pada dasarnya hanya bertemu setahun sekali. Mereka berbicara tentang ketika Zheng Su Hao pergi untuk menangkap ikan di sungai ketika dia masih kecil, dia hampir tenggelam, tetapi berkat kecerdasan Hukan, dia menariknya dengan jaring ikan. Berbicara tentang Hukan yang menyodok sarang lebah, dia disengat di seluruh kepalanya. Berbicara tentang hal favorit Qin Fan untuk mengangkat rok saudari Qiao ketika dia masih kecil. Mereka berempat secara bertahap tertawa bersama, dan Xiao Qiao tersipu. Qin Fan merasa hatinya yang sudah sedingin es akan mencair setelah 3000 tahun di alam abadi. Perasaan ini membuatnya merasa ingin kembali ke masa kanak-kanak yang lugu itu. Faktanya, ini adalah suasana hati yang seharusnya dia miliki di usianya. Hanya saja kehidupan 3000 tahun yang lemah dan yang kuat membuatnya lupa bahwa dia masih laki-laki di bawah usia 18 tahun. Setelah beberapa saat, makanan keluar, dan beberapa orang mengobrol sambil minum. Namun, Hukan tiba-tiba tampak gila, dan dia sendiri menuangkan alkohol ke perutnya. Zheng Su Hao membujuk. Minumlah lebih sedikit, aku tidak ingin mengirimmu kembali nanti. Berapa umurmu, beraninya kau mengendalikanku? Zheng Su Hao mengerutkan kening, tidak sepengetahuannya, dan berkata kepada Qin Fan sambil tersenyum, jangan perhatikan dia, Xiao Fan, orang ini mabuk. Kilatan kejutan melintas di mata Qin Fan, dia merasa bahwa Hukan tampaknya tidak gila, melainkan disengaja. Kamu hanya tergila-gila minum, Jeremy Zheng, aku sudah lama mentolerirmu. Hukan tiba-tiba mengambil botol anggur di atas meja dan membantingnya ke tanah. Hancur, botol anggur itu hancur berkeping-keping, dan gelasnya pecah di mana-mana. Xiao Qiao berseru kaget, dan memarahi, Hukan, kamu gila. Zheng Su Hao juga marah, dia menyesuaikan kacamatanya, menekan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, Hutua, jika ada yang ingin kamu katakan, jangan mabuk. Qin Fan memandang Hukan, tidak berbicara, dan memiliki ekspresi bijaksana di wajahnya. Hukan tiba-tiba menunjuk ke arah Zheng Su Hao dan meraung, kamu, Zheng Su Hao, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Zhang Ying diusir olehmu. Zhang Ying adalah gadis favorit Hukan, tetapi gadis ini adalah jam tangan teh hijau, menggoda Zhou Weidong di belakang punggung Hukan. Zheng Su Hao akhirnya tidak bisa menahannya,
dan berkata dengan marah, apa yang kamu gila? Kamu setuju denganku untuk melakukan apa yang dilakukan Zhang Ying, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Hu Kan mengabaikannya, dan menunjuk ke arah Qin Fan, meraung, dan kamu Qin Fan, kamu juga memiliki andil dalam mengusir Zhang Ying, kamu hanya tidak ingin melihatku. Qin Fan tahu tentang ini. Saat itu, Zhang Ying adalah gadis tercantik di antara mereka. Hu Kan menyukainya dan mengejarnya, karena kondisi keluarga Hu Kan baik, Zhang Ying pun menyetujuinya. Itu awalnya adalah hubungan cinta yang kabur, tetapi Zhang Ying ini bertindak terlalu jauh. Di satu sisi, dia setuju dengan Hu Kan, tetapi di sisi lain, dia berhubungan dengan Zhou Weidong, generasi kedua yang kaya. Qin Fan adalah orang pertama yang menemukan masalah ini. Dia memberitahu Zheng Suhao, dan kemudian Zheng Suhao memutuskan untuk memberitahu Hu Kan bersama dan membiarkannya membuat keputusan sendiri. Hu Kan sangat marah ketika mendengarnya, dan ingin bertarung dengan Zhou Weidong di tempat, tetapi dihentikan oleh Zheng Suhao dan Qin Fan. Kekuatan keluarga Zhou Weidong jauh lebih kuat daripada Hu Kan, dan Hu Kan tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Selain itu, tidak masuk akal bagi Hu Kan untuk mencari orang lain untuk bertarung dengan cara ini. Karena semuanya adalah kesalahan jam tangan teh hijau Zhang Ying. Setelah analisis Zheng Suhao, Hu Kan juga menjadi tenang. Setelah mereka bertiga mengambil keputusan, Hu Kan memutuskan untuk putus dengan wanita Zhang Ying itu. Biarkan Zheng Suhao dan Qin Fan maju untuk mengusirnya. Awalnya itu adalah keputusannya, tapi sekarang dia akan mengungkit masalah lama lagi dan menyalahkan Zheng Suhao dan Qin Fan. Hu tua, demi minum terlalu banyak, ambil kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan Qin Fan dan aku bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Hu Kan melambaikan tangannya, aku tidak minum terlalu banyak. Saya sadar sekarang. Sebenarnya, kata-kata ini sudah lama ingin saya ucapkan, tetapi saya belum menemukan kesempatan, dan kebetulan Qin Fan kembali hari ini, jadi saya akan membuatnya jernih. Saudaraku sepertimu, aku tidak menginginkannya lagi. Di masa depan, kamu akan menjadi kamu dan aku akan menjadi aku, dan urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Zheng Suhao sangat marah, Hu tua, apakah kamu akan putus dengan kita? Tanda tanya. Hu Kan berkata sambil mencibir, kamu baru melihatnya sekarang. Benar, aku hanya ingin putus denganmu, orang sepertimu tidak layak menjadi saudara denganku. Setelah berbicara, Hu Kan berteriak. Pelayan, periksa. Aku sudah membeli tagihannya, kalian makan perlahan, dan kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Setelah berbicara, dia pergi dengan angkuh, meninggalkan mereka bertiga saling memandang dengan cemas. Ledakan. Zheng Suhao menamparkan meja, dan berkata dengan marah, terlalu banyak. Saya buta pada saat itu, bagaimana saya bisa menjadi saudara dengan orang seperti itu? Mata Ning Xiaoqiao menunjukkan keraguan, Suhao, saya pikir Hu Kan adalah bukan orang seperti itu. Zheng Suhao mencibir, Kiao kecil, barusan kamu melihat dan mendengar dengan matamu sendiri, betapa tidak berperasaannya kata-kata Hu Kan. Tapi, tidakkah kamu heran mengapa Hu Kan tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini? Zheng Suhao mendengus dingin, kenapa lagi, dia lebih menghargai seks daripada teman. Untuk jam tangan teh hijau Zhang Ying, dia benar-benar meninggalkan persaudaraan kita selama bertahun-tahun. Ning Xiaoqiao mengingatkan, namun, sudah 4 tahun sejak apa yang terjadi pada Zhang Ying, mengapa dia menunggu sampai hari ini untuk melakukan serangan? Selain itu, Zhang Ying sudah lama pergi ke Zonghai bersama orang tuanya, Hu Kan tidak punya alasan untuk mengungkit cerita lama lagi. Zheng Suhao mengerutkan kening, dia sama sekali bukan orang yang sembrono, dia baru saja dibingungkan oleh Hu Kan. Sekarang setelah pengingat Xiaoqiao, setelah menenangkan diri dan berpikir sejenak, saya menemukan bahwa perilaku Hu Kan tadi sebenarnya penuh dengan celah. Tidak, anak ini mungkin dalam masalah. Zheng Suhao memandang Qin Fan juga menatapnya, dan berkata dengan ringan, jadi, dia ingin mengisolasi kita, karena takut menyakiti kita. Xiao Qiao mengangguk, itu sangat mungkin. Zheng Suhao berkata dengan ekspresi wajah tertekan, oh, Lao Hu,
Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Apakah menurutnya kemampuan aktingnya yang buruk dapat membodohi kita? Pergilah, temui dia, dan tanyakan apa yang terjadi. Qin Fan berkata, tidak perlu sekarang, karena dia sudah putus dengan kita, dia pasti sudah memikirkannya sejak lama, bahkan jika dia menyusulnya dan bertanya, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Selain itu, ketika saya datang, saya menemukan seseorang mengawasi di depan pintunya. Keluarga Hu telah menyebabkan banyak masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zheng Suhao tampak khawatir. Qin Fan berpikir sejenak dan berkata, Suhao, ikuti dia diam-diam dan lihat dengan siapa dia berhubungan dan di mana dia berada dalam 2 hari ini. Oke. Qin Fan menatap Ning Xiao Qiao lagi, kakak Qiao, minta seseorang untuk mencari tahu apakah keluarga Lao Hu telah menyinggung seseorang. Musuh yang dapat membuat Lao Hu putus dengan kita jelas bukan orang yang tidak dikenal. Oke. Qin Fan memasukkan nomor barunya. Titik. Mereka, ini nomor baru saya, tetap berhubungan kapan saja. N. Keduanya mengangguk bersama. Setelah meninggalkan tempat lama, Qin Fan kembali ke rumah. Lin Yanqi juga kembali, mengkritik Qin Yuer di rumah. Begitu Qin Fan memasuki pintu, dia melihat Lin Yanqi duduk di sofa dengan wajah jelek, dan Qin Yuer menundukkan kepalanya, dengan ekspresi tertangkap basah sedang mencuri. Ibu sudah kembali, di mana Nona Su King? Bukankah dia kembali bersamamu? Qin Fan menyapa, mengganti sandalnya dan memasuki pintu. Su King tetap mengurus perusahaan. Tak satu pun dari kalian saudara-saudari yang bisa membuatku khawatir. Lin Yanqi berkata dengan marah. Dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya, Qin Yuer diam-diam memberi isyarat ke Qin Fan, seolah berkata, kakak, tolong. Qin Fan tersenyum canggung, Bu, apa yang kamu lakukan? Apakah Yuer membuat kesalahan? Lin Yanqi mendengus dingin dan menatap Qin Yuer, ujian akhir adalah yang terbawah di kelas, bagaimana mungkin aku punya anak perempuan yang begitu bodoh? Qin Yuer menangis dan mengeluh, aku tidak tahu bahwa idiot itu meminta cuti karena sakit dan tidak mengikuti ujian, kalau tidak aku pasti bisa tetap di 2 terbawah. Berdiri di sini, jangan makan. Qin Fan dengan cepat menyelinap pergi, berpura-pura tidak melihat saudara perempuannya. Meminta bantuan. Titik. Qin Yuer menatap Qin Fan dengan keras, dan menyalahkan Qin Fan karena tidak membantunya. Tak berdaya, Xiao Yuer yang malang hanya bisa menahan diri, Bu, tidak makan akan memengaruhi perkembangan fisik saya, yang akan memengaruhi studi saya, dan nilai saya akan turun. Lin Yanqi mencibir, dengan nilai Anda, apakah ada ruang untuk perbaikan? Tanda tanya. Setelah mendengar ini, Qin Fan langsung tertawa. Oke, begitu, kamu tidak perlu memeriksa lagi, tunggu saja kabar dari Su Hao. Xiao Qiao bersenandung dan menutup telepon. Jika Zhou Weidong benar-benar didukung oleh keluarga Wang, maka tidak mengherankan jika Hu Kan melakukan hal seperti itu. Dengan prestise keluarga Wang di Handong, keluarga Hu mungkin bahkan tidak berani melawan. Setelah beberapa saat, Zheng Suhao juga menelepon. Xiao Fan, aku tahu. Ternyata keluarga Zhou Weidong akan menyerang supermarket Hu. Besok Zhou Weidong akan mengadakan jamuan makan di hotel Haiseng mereka, dan Hu Kan akan hadir. Kurasa ini adalah ultimatum untuk Hu Kan. Ini jamuan makan besar. Qin Fan terkekeh, besok. Tidak heran Lao Hu tidak sabar untuk putus dengan kita hari ini, dan waktunya tepat. Suara Zheng Suhao sedikit bermartabat, Qin Fan, keluarga Zhou apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, ayo pergi ke Hotel Haiseng besok dan dengarkan apa yang dikatakan Zhou Weidong. Suara Qin Fan datar, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap serius. Zhou Weidong. Oke. Keesokan paginya, Qin Fan membuka pintu, dan tiba-tiba hantu wanita berambut panjang bergegas ke arahnya. Qin Fan meliriknya, dan langsung meraih telinga hantu perempuan itu, apa yang ingin kamu lakukan? Sakit, saudara, lepaskan. Qin Yuer mengucapkan serangkaian tangisan menyakitkan. Qin Fan melepaskannya, mengetahui bahwa dia membalas dendam terhadapnya karena meninggal kemarin, jangan salahkan saya,
yang membuat Anda mendapat nilai buruk dalam ujian. Jika Anda bisa mendapatkan 3 terbawah dalam ujian, saya juga bisa memohon kepada ibu saya. Qin Yuer tampak sedih, bisakah Anda menyalahkan saya? Anda menghilang selama 3 tahun, dan saya sama sekali tidak berminat untuk belajar. Kemudian, saya bertemu seseorang dari keluarga Li, dan itu tertunda selama setengah tahun. Saya tidak bisa mengikuti. Qin Fan menerima begitu saja, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu bukan salahmu, itu semua kesalahan pengajaran guru yang buruk. Saudaraku, kamu benar-benar orang kepercayaanku. Qin Yuer memeluk Qin Fan dengan emosi. Oke, aku punya sesuatu untuk keluar, kamu harus belajar keras di rumah, jangan membuat ibu marah. Oh, mengerti. Qin Yuer cemberut, dan berjalan kembali ke kamar dengan enggan. Qin Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, adik perempuannya berada di usia pemberontakan, sama seperti dia saat itu. Melihat Qin Yuer, Qin Fan tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri saat itu. Setelah meninggalkan rumah, Qin Fan menelepon Zheng Suhao, dan setelah beberapa saat, Zheng Suhao pergi menjemputnya. Xiao Fan, kenapa kita tidak pergi ke Hotel Haiseng dan menunggu Lao Hu dulu? Oke. Keduanya datang ke Hotel Haiseng, memarkir mobil mereka di pinggir jalan, dan menunggu kedatangan Hukan. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Kabupaten Qingshan, pemiliknya adalah Zhou Haiseng, dan hotel ini dinamai menurut namanya. Zhou Haiseng memiliki jaringan kontak yang luas, dan bahkan sekretaris daerah ingin memberinya bantuan, dia adalah salah satu tokoh terpenting di Kabupaten Qingshan. Setelah beberapa saat, Zhou Weidong, yang mengenakan pakaian olahraga bermerek putih, memeluk seorang gadis cantik bertubuh tinggi dengan gaun merah muda dan rompi putih, dan masuk ke hotel di tengah sapaan para penjaga keamanan. Zheng Suhao tiba-tiba menatap Qin Fan dengan ekspresi aneh, ini Zhou Weidong, dan Lin Hongyu. Qin Fan mulai mengingat nama itu, dan butuh beberapa saat sebelum dia mengingatnya. Artinya, di usia pertama kali jatuh cinta, dia sudah menyukai seorang gadis. Padahal, saat itu dia tidak mengerti apa-apa, dia hanya belajar dari TV, dan dia bahkan tidak tahu untuk apa pacar bisa digunakan. Sama seperti si idiot besar di kelas pacar. Bisakah saya memakannya? Ayo ikuti. Qin Fan keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Zheng Suhao, dan mereka masuk ke hotel bersama. Setelah memasuki pintu kaca besar hotel, Hukan tidak lagi terlihat. Zheng Suhao mengerutkan kening dan berbisik, oh tidak, saya tidak tahu di kotak mana mereka berada. Tidak apa-apa, ikuti saya. Qin Fan melepaskan kesadarannya, dan lokasi Hukan segera muncul dalam persepsinya. Di sebuah kotak di lantai 2, Zhou Weidong duduk di meja bundar besar dengan beberapa pria dan wanita muda, mengobrol dengan bangga. Melihat Hukan masuk, orang-orang di dalam kotak terdiam. Zhou Weidong berkata dengan senyum puas, hei, teman sekelas Hukan ada di sini, silakan duduk. Hukan duduk di hadapan Zhou Weidong dengan wajah muram, dan bertanya dengan suara dingin, Zhou Weidong, apa yang kamu inginkan? 5 jari. Hukan mencibir dan berkata, saya ingin membeli supermarket kami seharga 5 juta yuan. Apa yang kamu impikan? Supermarket Hukan bernilai sekitar 20 juta yuan. Zhou Weidong tiba-tiba tertawa keras, hahaha, 5 juta. Apa yang kamu pikirkan? Aku bilang 5 juta. Ekspresi Hukan segera berubah, bagaimana jika kita tidak menjualnya? Hehe. Jangan khawatir, kamu harus tahu siapa yang berdiri di belakangku. Kudengar supermarketmu diperiksa beberapa hari yang lalu, kan? Aku melakukannya. Hukan tiba-tiba berdiri, Zhou Weidong, jangan melangkah terlalu jauh, bersainglah dengan keluarga kami secara terbuka jika Anda memiliki kemampuan. Zhou Weidong berbaring, memeluk Lin Hongyu di sampingnya, dan memandang Hukan dengan jijik, persaingan. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Tuan Muda Wang dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Anda sampai mati dengan 1 jari. Bagaimana supermarket bernilai puluhan juta bersaing dengan keluarga Wang yang bernilai puluhan miliar? Belum lagi koneksi kuat di belakang keluarga Wang. Zhou Weidong tersenyum dingin, Hukan, saya teman sekelas.
Izinkan saya menasihati Anda. Jadilah pintar. Di masa depan, Tuan Muda Wang dapat menghadiahi Anda makanan. Jika Anda tidak tahu cara memuji. Apa yang akan terjadi jika Anda tidak tahu cara memuji? Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan terdengar suara acuh tak acuh. Zheng Suhao masuk, dan meninju Hu Kan dengan keras dengan wajah marah. "Hu tua, kamu kejam sekali." Qin Fan juga masuk, berdiri di samping Zheng Suhao, dan menatap Hu Kan dengan senyum di wajahnya. Hu Kan terkejut sekaligus senang, dia tidak tertidur tadi malam, bagaimana persaudaraan bertahun-tahun bisa dengan mudah dipatahkan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat mementingkan persaudaraan. "Zheng tua, Lao Qin, mengapa kamu di sini?" Segera, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, "Apakah kamu di sini untuk melihatku mengolok-olokku? Cepatlah, aku sudah putus denganmu." Zheng Suhao menatapnya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Qin Fan juga tersenyum. "Haha, Lao Hu, singkirkan kemampuan aktingmu yang kikuk. Qin Fan dan aku tahu tentangmu, dan kamu terlalu jahat. Hanya karena ini, kamu putus denganku dan Qin Fan. Adapun, apa itu saudara? Kami berbagi berkah dan berbagi kesulitan, ini adalah saudara. Kamu meremehkan Qin Fan dan aku dengan melakukan ini." Hu Kan tersipu, Kamu semua sudah tahu." Qin Fan berjalan mendekat, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, "Kita semua tahu, jangan selalu berpikir untuk membawa barang sendirian. Dulu saat bertarung, kamu selalu bergegas ke depan, setiap kali kamu kalah, kamu datang dan berakhir, dan kamu tidak jangan beri kami kesempatan untuk pamer. Sekarang, biarkan kami membawanya untukmu." Retak, retak, retak. Ada ledakan tepuk tangan berirama, dan Zhou Weidong memandang mereka bertiga dengan cibiran di wajahnya, sungguh persaudaraan yang menyentuh, saya hampir terharu hingga menangis. "Qin Fan, saya mendengar bahwa Anda jatuh dari gunung. Tanpa jatuh mati, kamu benar-benar beruntung. Tapi, hanya karena kalian berdua bajingan, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Qin Fan, selama posisi ayahmu, sekarang hanya sepatah kata dari ayahku bisa membuatmu tertawa. Keluar." Ketika Hu Kan mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. "Qin Fan, Zheng Suhao, kami telah memutuskan persahabatan kami, urusanku tidak ada hubungannya denganmu, pergilah, aku tidak ingin melihatmu." "Haha, Hu Kan, terserah aku. Bukankah kamu hanya ingin melindungi mereka berdua dengan memainkan permainan ini di depanmu? Selama kamu patuh, aku janji jangan menyentuh kedua sampah ini. Tapi, jika kamu tidak tahu cara menyanjung, aku akan membiarkan mereka berdua meminta makanan. Kamu harus jelas bahwa aku bukan aku yang dulu. Membersihkan mereka berdua semudah meremas dua semut sampai mati." Zhou Weidong mengambil kukunya dan meniup ringan ke arah Hu Kan dengan ekspresi sombong di wajahnya. Melihat wajah Hu Kan berubah pucat, Qin Fan tidak ingin dia diintimidasi oleh Zhou Weidong, menatap Zhou Weidong, dan tersenyum tipis. "Kamu bukan kamu yang dulu, bagaimana kamu tahu bahwa aku masih yang dulu? Hu tua, abaikan saja. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku." Zhou Weidong mencibir cemberut, "Yo, aku hampir lupa, kamu sudah pindah ke Dongsu sekarang." Orang yang kembali dari kota besar ini sombong, dan pidatonya berbeda dari sebelumnya. "Ayo beritahu para siswa, siapa tokoh besar yang kamu temui di Dongsu? Kamu berani berbicara denganku dengan nada seperti ini?" Di atas meja, adik laki-laki Zhou Weidong tertawa terbahak-bahak, "Haha. Ini buang-buang saja, jangan bicara tentang transfer jika kamu pergi ke kota, bahkan jika kamu pindah ke Kyoto. Kamu masih akan menjadi sampah." Zhou Weidong sengaja pamer, dia tertawa kecil, dan berkata kepada para siswa di meja, "Jika Anda ingin mengatakan bahwa Dongsu ini benar-benar tidak sebanding dengan Kabupaten Qingshan kami, itu benar-benar harimau kerating, naga tersembunyi." Beberapa adik laki-laki buru-buru bertanya, "Tuan Muda Zhou, apakah Anda pernah ke Dongsu? Apakah Anda katakan bahwa Dongsu memiliki orang-orang besar itu? Pernahkah Anda mendengar tentang Chu Tianxiong, bos Dongsu? Jika dia datang ketika kita datang ke sini, bahkan sekretaris daerah hanya bisa mengangguk dan membungkuk di depannya."
Seolah-olah dia dan Chu Tianxiong sangat dekat. Ya Tuhan, orang yang bisa membuat panitera kita mengangguk dan sujud memang orang yang hebat. Semua orang menghela nafas. Hehe, sebenarnya ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan keluarga Wang, kakak laki-laki Chu tidak layak disebut adik laki-laki itu. Berseru lagi, apakah keluarga Wang yang dikenal sebagai Raja Han Timur? Saya takut bahwa pria sebesar itu seperti kita orang-orang tidak pernah bertemu satu sama lain seumur hidup. Namun, saya mendengar bahwa Zhou Shao dihargai oleh tuan muda dari keluarga Wang, dan dia akan membuat kesuksesan besar di masa depan, jadi jangan-jangan lupakan kami. Adik laki-laki menyanjung saya lagi. Haha, itu pasti. Wajah Zhou Weidong bingung, dan dia merasa sangat nyaman di foto. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah misterius, sebenarnya, ada pria besar di Dongzu, bahkan keluarga Wang tidak berani menyinggung. Semua orang terkejut, dan wajah mereka penuh rasa ingin tahu, apa? Ada sesuatu yang ditakuti keluarga Wang. Siapa orang ini? Lin Hongyu di sebelahnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, dan bahkan lupa untuk melumpuhkan tangan Zhou Weidong yang telah menembus pakaiannya. Titik. Bahkan Hukan dan Zheng Suhao mau tidak mau menajamkan telinga mereka juga sangat penasaran siapa pria besar yang lebih kuat dari keluarga Handong Wang itu. Melihat bahwa nafsu makan semua orang dirangsang oleh kesuksesan, Zhou Weidong tampak bangga, hei, berbicara tentang pria besar ini agak misterius. Sebenarnya, dia bukan lagi manusia. Semua orang memanggilnya dewa yang hidup. Lin Hongyu tiba-tiba bersenandung ringan, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan dia meraih tangan Zhou Weidong dan melemparkannya keluar, sialan. Katakan padaku, siapa pria besar ini? Zhou Weidong berkata dengan senyum pedang, hei, dia adalah Tuan Qin. Memanggil angin dan memanggil hujan, telapak tangan adalah guntur, dan saya mendengar bahwa itu dapat membantu melahirkan seorang putra. Para siswa tercengang ketika mendengarnya. Titik. Tuan muda Zhou, apakah itu benar atau tidak? Jika dia benar-benar sekuat ini, dia memang dewa yang hidup. Ya, tidak ada orang seperti itu di dunia. Zhou Weidong berkata dengan arogan, Tuan muda Wang sendiri berkata, mungkin ada kebohongan. Sepertinya tidak perlu disebutkan sama sekali. Hehe, nada yang sangat besar. Apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Chu tidak layak disebut, atau bahwa keluarga Wang tidak layak disebut? Jika Tuan Qin mendengar ini, Anda akan dibunuh sekarang. Titik. Ketika Hukan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Pada saat ini, Lin Hongyu juga berdiri memutar pinggangnya, dan berkata sambil mencibir, Qin Fan, sepertinya kamu masih belum mengubah kebiasaan membual sama sekali. Ayah saya mengatakan bahwa setiap kali sekretaris daerah memarahinya seperti seorang cucu. Haha, parah. Siswa itu tertawa. Zheng Suhao memandang Qin Fan dengan cemas, dan berkata dengan suara rendah, Ayah Lin Hongyu adalah kepala paviliun Paman Qin, saya pikir Paman Qin mungkin benar-benar dalam masalah. Qin Fan tahu karakter ayahnya dengan baik, dan tahu jalannya di depan penuh duri, jadi dia tidak terkejut menghadapi masalah dengannya. Tidak apa-apa, mari kita selesaikan masalah Lao Hu dulu. Hukan, yang berada di samping, tergerak hatinya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa malu ketika memikirkan apa yang telah dia lakukan. Kalian berdua pergi, masalah saya tidak ada hubungannya dengan Anda tidak dapat membantu. Qin Fan tersenyum ringan, bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Ketika sesuatu terjadi sebelumnya, Anda membantu kami menyelesaikannya, sekarang saatnya kami membantu Anda.